Ya, Smart People, kita berjumpa lagi di Parlemen Talk untuk edisi kali ini masih dalam suasana bulan suci Ramadan 1445 Hijriah dan karena ini bertepatan dengan bulan puasa, bulan Ramadan di mana kebutuhan masyarakat meningkat sehingga untuk edisi kali ini kita akan membahas mengenai stabilitas pangan dan kegiatan ekonomi selama Ramadan 1445 Hijriah, Ramadan 2024. Dan senang sekali saya Silvana bisa melakukan perbincangan ini yang kita siarkan melalui Ali Space Coffee ya di Jalan Andi Pangeran Petarani nomor 9 yang mungkin bisa menjadi salah satu alternatif Anda jika sedang melintas di jalan utama protokol di Andi Pangeran Petarani. Kemudian mungkin ketemu buka puasa nih ya dan Anda bisa langsung singgah nih ke Ali Space Coffee. Baik, di edisi kali ini kami menghadirkan Komisi B DPRD Kota Makassar yang terkait memang dengan kegiatan ataupun fokus ke pembangunan ekonomi di Kota Makassar yang kali ini hadir adalah Bapak Ari Ashari Ilham. Langsung saja saya perkenalkan untuk Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, wajahnya cerah ya, sudah melewati proses dan kerja-kerja panjang ya, Ya, tidur-tidur yang telat ya, kemudian, mmm, apalagi energi-energi yang akhirnya terbayarkan ya dengan tuntas. Oke, selamat ya, Bang Ari ya, dan untuk bisa kembali melaju di DPRD Kota Makassar di Komisi B untuk periode kedua 2024 sampai 2029. Oke deh Pak Ari, ini mungkin juga saatnya sekaligus bisa dipergunakan sebagai wadah ya untuk berterima kasih kepada masyarakat yang sudah menyalurkan aspirasinya untuk Bang Ari ini ya, karena kita ini sepantaran sebenarnya, Cie. iya, Eee, Bang Ari ini di dapilnya adalah dapil 5 ya, dapil 5 dan di pemilihan legislatif kemarin juga kita tahu partai yang menaungi Bang Ari, Partai Nasdem itu berhasil membirukan tidak hanya Kota Makassar tapi juga Sulawesi Selatan ya. Selamat sekali lagi, selamat untuk Bang Ari yang melaju di putaran kedua, kemudian juga selamat untuk partainya ya. Bang Ari apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di dapilnya? iya. Jadi, alhamdulillah ini terkait wakil rakyat di periode 24 bilang Iya, saya mengucapkan terima kasih banyak atas 5.049 suara yang diberikan kepada saya di dapil saya di Mamajang Ansor dan Tamalate iya, yang dimana ini insya Allah kami akan mengemban amanah sebaik-baiknya untuk bagaimana melakukan pengabdian atau pelayanan terbaik untuk seluruh masyarakat Kota Makassar dan khusus untuk di Dapil 5 Kota Makassar. Tadi disampaikan oleh Kak Tirti bahwa barusan telah melakukan capek-capeknya turun untuk sosialisasi, iya, berkampanye dan sebagainya. Tetapi sebenarnya untuk saya momen apa namanya pemilihan legislatif ataupun tidak sebenarnya sama kan. iya, Sama-sama harus turun, harus sama-sama harus tetap menerima aspirasi masyarakat agar supaya bahwa hubungan antara legislatif dengan masyarakat itu tidak hanya terjalin iya. pada saat musim-musim pileg saja, tetapi kami sebagai wakil rakyat sudah seharusnya berada di tengah-tengah masyarakat di setiap harinya selama satu periode itu. Iya, Jadi, jadi ini juga sekaligus menjadi kesempatan untuk atau untuk membangun kembali iya, ya komunikasi dan kedekatan khususnya dengan konstituen ya, Bang Ari. Bang Ari ini dapilnya masih sama dengan masih sebelumnya? sama Kak. Masih sama ya, Iya, masih sama di periode 2019 iya, ya sebelumnya ya. Nah, Bang Ari sendiri melihat nih karena ini menarik juga ya karena Bang Ari berada di sebuah partai pemenang mungkin untuk di Sulawesi Selatan dan Kota Makassar tentunya meraih lebih banyak kursi dan berpotensi untuk menjadi ketua DPRD iya. baik di kota maupun Sulawesi Selatan. Mbak Arini melihat untuk pileg kali ini dibanding pileg 2019, menurut Bang Ari bagaimana? Lebih sengit, lebih apa pertarungannya, lebih Iya. membutuhkan effort yang besar atau bagaimana Bang Ari melihatnya? Iya, jadi saya harus jujur mengatakan ya bahwa pileg saat ini adalah pileg yang sangat kurang baik menurut saya
Karena Mhm. saya melihat bahwa terlalu banyak transaksional yang terjadi di lapangan, Oke. banyak kawan-kawan kami petahana yang seharusnya masih duduk di DPR, tetapi karena tidak ingin bermain uang, tidak ingin melakukan transaksional, itu beliau harus kalah dengan orang-orang baru masuk yang belum punya pengalaman dan hanya karena anak siapa atau berapa besar uangnya dan mereka terpilih. Sesungguhnya ini yang menjadi camuk buat kita semua Ya. untuk bagaimana bisa mengembalikan sistem pemilihan. Kalau saya pribadi sih lebih senang dengan sistem pemilihan tertutup. Oke. Kenapa? Karena ada kaderisasi dan sebagainya. Karena kalau sistem pemilihan saat ini, kami sangat meragukan kualitas DPRD di Kota Makassar, karena hanya di Kota Makassar mungkin ya, mungkin ada di seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia, kita katakan bahwa apa yang diharapkan masyarakat sebagai perwakilan di masing-masing tingkatan kabupaten kota yang nantinya tidak akan terwakili karena kualitas anggota DPR yang mohon maaf saya harus katakan bahwa mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Tetapi ini menjadi dosa masyarakat juga karena apa ya, cuma memikirkan sesaat saja, mungkin hanya diberikan 100.000, 200.000, kemudian mereka menjual suaranya, tetapi mereka tidak memikirkan keterwakilan nantinya selama 5 tahun, mungkin ini. Iya, oke. Memang kita melihat dari data, eee, hasil pleno ya KPU DPRD Kota hampir mungkin 50% ya, itu akan diduduki oleh orang-orang baru, wajah-wajah baru, wajah-wajah muda ya, baru dan muda. Ya semoga saja bisa lebih bersemangat dan memang sudah membekali, eee, diri dengan, hal-hal yang bisa bermanfaat untuk masyarakat nanti ke depan ya, Bang Ari. Jadi ini sekali lagi ya, kita beri selamat untuk Bapak Ari Ashari Ilham yang berhasil, duduk lagi untuk membawa aspirasi masyarakat Kota Makassar khususnya di Dapil 5 dan saat ini Bang Arinya berada di Komisi B. Siap. Nah, kita sekarang baru masuk ini ya, di tema tadi itu intro ya. Intro. Nah, karena ini bulan Ramadan dan Bang Ari ini berada di Komisi B ya, DPRD Kota Makassar, tema kita yang akan dibahas adalah terkait bagaimana sih stabilitas pangan dan juga kegiatan ekonomi selama Ramadan 2024. Di Komisi B itu mitra kerjanya adalah, Dinas Salah satunya perdagangan, Dinas Perindak ya? ketahanan pangan, ya, ya, Nah, betul. Dinas Perindak dan Ketahanan Pangan ini 2 dinas yang sangat memang, berkompeten dan harus, membutuhkan effort yang lebih dituntut ya, effort yang lebih besar selama bulan Ramadan. Karena yang nanti akan mengawal kebutuhan-kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan ya, Bang Ari. Nah, khususnya menyambut, Ramadan kali ini 2024 dari Komisi B ada semacam arahan-arahan kepada dinas-dinas yang menjadi mitra kerja ini, Pak Ari? Iya, iya. Jadi kami hanya berpesan kepada mitra-mitra kami, khususnya teman-teman yang ada di Perindak ya, Iya. untuk bagaimana memastikan ketersediaan pangan Mhm. selama bulan Ramadan. Sebenarnya kami tidak ragukan karena Pak Wali Kota sudah 6 tahun bersama kita, Iya. beliau menjabat dan bersama-sama menghadapi Ramadan 6 tahun bersama beliau sehingga ini sudah bukan hal-hal yang baru yang harus mereka persiapkan, tetapi tidak ada salahnya untuk kita lebih sering mengingatkan saja bahwa harus menjaga ketersediaan pangan dan yang paling penting adalah menjaga kestabilan harga. Karena kita mengetahui bahwa setiap memasuki Ramadan biasanya harga sembako itu gila-gilaan lonjakan. Iya, benar. Sehingga itu yang harus dikontrol oleh teman-teman yang ada di Perindak untuk bagaimana memastikan bahwa masyarakat Kota Makassar ini tidak dibebankan atau tidak diberatkan dengan kenaikan-kenaikan nilai harga sembako pada saat mereka-mereka harus apa namanya menjalankan ibadah puasa. Iya. Terus yang kedua mungkin kakak di sini juga ada banyak peran penting dari Dinas Koperasi dan UMKM Iya. karena untuk menjaga apa namanya perputaran ekonomi atau meningkatkan perputaran ekonomi di masa Ramadan ini teman-teman UMKM harus disupport itu terkait pasar Ramadan, kemudian kegiatan-kegiatan Ramadan, menyiapkan tempat, sarana jualan dan sebagainya. Ini menjadi salah satu bonus juga atau hal-hal yang ditunggu oleh masyarakat Kota Makassar untuk bagaimana mereka
sambil menjalankan ibadah juga mendapatkan keuntungan selama bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan bulan yang penuh berkah, oleh karenanya semua harus mendapatkan apa namanya kesenangan dan kebahagiaan khususnya di bulan Ramadan. Ya, belum akan melakukan pertemuan dengan dinas-dinas yang menjadi mitra kerja ini? Kebetulan kami akan melakukan monitoring evaluasi atau MONEV per bulan kita yang insya Ya, Allah akan kami lakukan di hari Senin depan, ya. hari Senin pekan depan, di mana tentunya kami akan memastikan juga bagaimana kondisi terkini terkait masing-masing dinas yang menjadi mitra kami di Komisi B. Iya, Komisi B sendiri juga memberikan arahan untuk melakukan sidak pasar ke dinas-dinas terkait ini ya, atau dari para mitra kerja ini sudah melaporkan activity untuk bisa menjaga stabilitas harga terdi seperti yang Bang Ari sampaikan? Iya, jadi memang ini kan saya sampaikan tadi Kak bahwa ini bukan momen baru buat Iya, benar. SKPD yang sudah Ya, jadi kegiatan rutin, sehingga kami hanya mengingatkan saja untuk bagaimana menjaga itu semua. ya. Tetapi pada saat kami komunikasi, alhamdulillah itu sudah berjalan semuanya. Mhm. Tetapi kami akan memastikan lagi pada saat Monef terkait apa kondisi yang terkini yang akan mereka laporkan kepada kami untuk bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Makassar sesuai dengan bidang atau dinasnya masing-masing. Oke. Nah, Smart People, saya juga menyampaikan bahwa perbincangan ini kami siarkan melalui Ali Space Coffee ya, di Jalan Andi Pangeran Petarani nomor 9. Jadi kalau kebetulan lewat terus tiba-tiba ketemu buka puasa ya bisa langsung singgah gitu ya di Ali Space Coffee. Oke, Bang Ari, hal yang menjadi trending ya untuk kebutuhan masyarakat di beberapa hari terakhir ini adalah harga beras ya. Padahal Sulawesi Selatan itu menjadi salah satu Makassar menjadi ibu kota Sulawesi Selatan menjadi salah satu lumbung kan, lumbung padi, lumbung beras tentunya untuk daerah ini. Nah, kenapa bisa terjadi kenaikan kemudian koordinasi dari Komisi B sendiri seperti apa, Bang Ari? Iya, jadi ini menjadi isu nasional Kak ya. Iya, benar. Sulawesi Selatan terutama besar, tapi ini menjadi isu nasional bahwa kenaikan beras itu terjadi sangat tinggi. Iya, Sehingga memang ini menjadi PR juga buat kami, di mana tadi sudah sampaikan bahwa sebenarnya Sulawesi Selatan ini jadi lubung beras ya, tapi iya, kita juga mengalami kenaikan harga. Nah ini tentunya akan kami bahas di saat Monef nanti, tetapi melalui perbincangan lepas bahwa ada beberapa apa namanya, permasalahan juga di pertanian kita, mulai dari kondisi cuaca yang ekstrim, banyak sawah yang terendam, gagal panen, ada yang kena hama dan sebagainya. Tetapi kami akan apa namanya berkoordinasi dengan mitra untuk bagaimana mencari solusi ini dan apa yang akan dilakukan untuk menghadapi kenaikan harga ini dan mengembalikan harga beras sesuai dengan kondisi yang lalu. iya. Tapi sebenarnya secara stok dari laporan dinas terkait di tataran teknis sendiri seperti apa, Bang Ari? Iya, kalau untuk stok ini masih mencukupi ya, tetapi ini kan harus kita apa namanya kita pastikan bahwa ketersediaannya itu untuk berapa lama. Jangan Iya. sampai stoknya itu menipis dan akhirnya nanti lonjakan harga akan terjadi lagi. Makanya akan kami lakukan apa namanya bedah kasus pada saat melihat nanti untuk mengetahui kondisi terkini apa yang menjadi permasalahan yang harus kita ketahui dan kita cari solusinya bersama. Oke, koordinasi dengan eksekutif khususnya dengan wali kota Makassar ya, dan dinas-dinas di bawahnya yang terkait sendiri, selain Monef ini akan dilakukan besok hari Senin ya, Bang Ari ya, untuk monitoring evaluasi yang ini secara rutin kan Iya, dilakukan ya, secara rutin per 3 bulan? iya, Per 3 bulan DPR. Nah, secara khusus Monefnya ini pasti akan lebih membahas tentang kegiatan ekonomi selama bulan suci Ramadan ya, iya. 1445 Hijriah. Bang Ari dan teman-teman mungkin Bapak-bapak di Legislatif Komisi B sendiri melihat hal-hal yang menjadi urgent ya saat ini yang harus dipikirkan ke depan dan dipersiapkan seperti apa Bang Ari yang nanti akan menjadi fokus nanti di pembicaraan di Monef. Iya, jadi kami sangat berharap bahwa Hmm. wali kota konsen dengan
program lorong wisatanya ya. Oke. Sehingga kami berharap bahwa perputaran ekonomi itu kita harapkan bahwa mereka membangun dari nol. Sehingga yang Mhm. kami sampaikan tadi bahwa sangat dibutuhkan peran serta dari Dinas Koperasi dan UMKM Iya, untuk bagaimana menciptakan atau membuat suatu pasar Ramadan di setiap kelurahan. Mungkin ini bisa kita aktifkan bahwa semua usahawan lorong itu harus terlibat dalam situ. Kenapa? Karena daripada masyarakat Kota Makassar itu jauh-jauh keluar untuk mencari takjil. Nah, iya. harusnya kita membangun perekonomian ini dimulai dari dalam lorong sesuai dengan program Pak Wali Kota lorong wisata itu untuk yang pertama pemulihan ekonomi dan Iya. pembangunan ekonomi lebih lanjut dimulai dari lorong. Oke. Nah, karena sudah menyinggung tentang lorong wisata sendiri ya, karena Ya, target lorong wisata dari Pak Wali di tahun ini cukup besar ya, hampir kurang lebih 8.000 ya. betul. 8.000 lorong wisata yang harus bisa dibenahi dan dibangun untuk tahun ini. Bang Aris sendiri melihat sejak diluncurkan lorong wisata ini sejauh mana bisa memberikan impact ya secara ekonomi kepada masyarakat? Iya. Jadi sebenarnya saya selalu berpesan kepada teman-teman SKPD bahwa lorong wisata itu bukan hanya memoles lorong saja kan ya. Iya, Karena pada saat ngecat-ngecat kita sana sini ya. lihat sana sini itu kan lorong wisata kan, Iya, tapi lorong indah atau dan iya, sebagainya. Pada saat kita berbicara lorong wisata, tentunya harus ada daya tarik dari masing-masing lorong itu untuk bagaimana orang datang berwisata di lorong tersebut tentunya dengan berbagai apa ya kreativitas masing-masing lorong ya mhm, bisa menjadi lorong itu menjadi lorong UMKM bisa menjadi lorong wisata yang memang ada yang ditampilkan dan sebagainya sehingga iya, memang belum banyak lorong yang ada saat ini yang kita bisa melihat bahwa di lorong itu ada kegiatan perekonomian masih banyak lorong yang hanya dipoles-poles tetapi belum ada kegiatan ekonomi di iya. dalamnya. Nah, itu yang sangat penting bahwa seluruh SKPD harus terkait bukan hanya tugas-tugas tertentu saja, tetapi semua elemen SKPD harus terkait di situ. Mulai dari misalnya dinas tenaga kerja, Mhm. melakukan pelatihan-pelatihan pada warga lorong dengan kita melihat bahwa apa yang menjadi potensi masing-masing lorong itu untuk bagaimana digerakkan menjadi suatu lorong yang bisa menjadi kegiatan untuk ada perputaran uang. Misalnya, di lorong tertentu banyak anak muda yang bisa direkrut atau diajarkan menjadi apa namanya barista. Ya Iya, kita lakukan kegiatan di situ untuk pelatihan bagaimana anak tersebut menjadi barista. Atau ada lorong yang dalamnya banyak anak muda yang misalnya suka dengan otomotif, mhm, ya kita bikinkan pelatihan di situ untuk bagaimana mereka dilatih untuk pemahaman otomotif yang awal-awal mulai dari ganti oli dan sebagainya supaya dinas UMKM bisa bagaimana mencarikan solusi untuk membuatkan salah satu wadah mulai dari bengkel kecil-kecilan dan sebagainya yang iya, nantinya mereka bisa update pada saat mereka sudah ekspor gitu iya. ya. Hal itu sudah berjalan ya, seperti itu ya, untuk menyiapkan masing-masing lorong sesuai spesifikasinya masing-masing, seperti itu? Sudah ada beberapa ya tetapi memang Mhm, terlalu maksimal. oke. Makanya mungkin di sini Pak Wali Kota kemarin banyak melakukan mutasi, Iya, mulai dari lurah, camat, dan beberapa kepala SKPD. Kami sangat support itu. Kenapa? Karena kami mengharapkan bahwa seluruh lurah, camat, kepala SKPD yang ditunjuk oleh Pak Wali Kota di tempatnya masing-masing itu bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat di wilayah masing-masing. Jangan karena ini si A, si B diberikan jabatan padahal mereka tidak paham di situ. iya. Karena harus Mmm. dikatakan bahwa memang kemarin banyak kepala dinas yang mereka pun sendiri tidak paham terkait apa yang harus mereka kerjakan. Sehingga sudah sangat tepat Pak Wali Kota memberikan mutasi. Terima kasih Pak Wali Kota mewakili apa namanya masyarakat Kota Makassar karena masyarakat memang sangat butuh untuk dilakukan apa, diberikan edukasi, kemudian dilayani dengan baik dan sebagainya. Iya, motivasi dari Pak Wali sendiri membangun lorong wisata ini sejatinya kan tadi seperti Bang Aris sampaikan itu akan,
menjadi sumber ya, Iya, sumber pendapatan dan mendorong kegiatan ekonomi yang lebih betul. masif lagi untuk masyarakat di Kota Makassar. Nah, Bang Ari melihat ini secara alur ya dari hulu hilir tadi ya sampai dari misalnya ada beberapa lorong yang spesifikasinya adalah pertanian ya yang ini kurang lebih sebagian besar ya hampir mungkin diarahkan ke pertanian. Penyalurannya itu apakah juga sudah dipikirkan? Kalau untuk penyaluran dan sebagainya itu sudah tidak terdistribusi dengan baik. Tetapi kan Oke. ini bukan hanya pada saat disalurkan saja kemudian ditinggalkan. Iya. Ini di sini harus ada peran serta dari para lurah dan masing-masing dinas terkait yang menjadi penanggung jawab di lorong tersebut untuk tetap melakukan pendampingan dan controlling kan. Mhm. Sehingga Iya, tidak hanya panen satu kali kemudian ditinggalkan itu kan sudah apa namanya menelan banyak biaya. iya, Sehingga memang saya harus akui bahwa Pak Wali Kota ini adalah salah satu wali kota terbaik di Indonesia, bahkan banyak mendapatkan penghargaan dari beberapa apa namanya lembaga ya. lembaga dan dari negara lain bahwa Pak Wali Kota ini sangat luar biasa. Banyak pemikiran yang beliau ciptakan, ide yang beliau ciptakan itu sangat luar biasa. Tetapi tidak didukung dengan SDM yang Ya. baik pula, sehingga kalau Pak Wali Kota misalnya memiliki kecepatan seperti mobil Ferrari, tetapi disusul dengan beberapa SKPD yang lurah camat yang hanya naik bentor. Nah, makanya di sini tidak ada keseimbangan. Dan Ya. bersyukur kembali saya katakan bahwa sudah banyak dilakukan mutasi untuk bagaimana Pak Wali Kota bisa memberikan ide-ide terbaik dan bisa dijalankan oleh Iya. SDM di bawahnya. Iya, jadi biar satu frekuensi Ki ya, Bang Ari. Nah, saat ini, hal-hal yang dilakukan ya semacam lorong wisata itu juga tantangannya adalah dari sisi anggaran ya mungkin Ya, Bang Ari. Gimana support dari legislatif sendiri? kami tentunya kalau untuk kepentingan masyarakat, kami akan support dengan Hmm. eh, sebaik-baiknya. Tapi kami akan perhitungkan juga apa impact atau dampak yang akan diberikan dari orang wisata ini. Tentunya Oke. kalau orang wisata kan penganggarannya sudah selesai kemarin Kak ya, Ya, sudah memang sudah disetujui. Tapi yang kami harapkan bahwa apa efek dari lawan wisata ini. Ini yang mhm, kami tagih terus ke Pak Wali Kota iya, bahwa jangan hanya dipoles, kemudian diberikan kegiatan satu dua kali, kemudian ditinggalkan, tetapi ini harus berwisata, harus berjalan. Siapapun wali kota nantinya setelah Pak iya, Wali Kota, lorong wisata ini sudah harus terus berjalan kalau ini sudah pada saat sudah matang dan ditinggalkan oleh wali kota Pak. iya. Sebenarnya yang menjadi leading sektor dari PIC begitu Iya. ya, untuk di dinas-dinasnya sendiri lorong wisata ini adalah Dinas Koperasi, Nah, MKM, semua harus kan terlibat semua Kak, harus semua terlibat harus ya? terlibat karena dari pembangunannya harus terlibat PU-nya, kemudian dari Oke, pelatihannya ada dinas tenaga kerjanya, kemudian dari pariwisatanya ada dinas pariwisatanya hmm, dan ya, sebagainya. Jadi di sini adalah tanggung jawab bersama dan semuanya terlibat dalam oke. pariwisata ini. Hmm, tapi tidak ada berarti eksklusivitas ya untuk hanya akan menjadi tanggung jawab dari salah satu dinas saja Oh, ya, Bang Ari ya? semuanya terlibat, betul. Oke, dan tidak memiliki binaan tertentu untuk lorong masing-masing, satu Oh, lorong itu harus tertentu? ada. Oh, harus ada ya? Harus ada. Oke. Jadi misalnya di lorong ini kita melihat bahwa ada potensi wisata di situ, Mhm. kemudian harus apa namanya digayat oleh dinas pariwisata. Kemudian kalau kita melihat bahwa lorong ini bisa menjadi lorong apa namanya ketenaga kerjaan di situ ada disenagap dan sebagainya. Jadi memang harus ada PIC-nya mesti Iya sih ya, ada person in sebagai charge-nya ya, pembagian wilayahnya ya. Nah, target dari Pak Wali sendiri kan tahun ini 8.000 lorong ya, betul. Pak Ya, Bang Ari ya. Dan sampai di tahun ini sudah diluncurkan program lorong hmm, wisata itu ada baru 1.000 ya, mungkin ya, yang bisa secara maksimal. Apakah ya. itu dilihat oleh Komisi B sendiri sudah efektif keberadaan lorong wisata ini? Iya, jadi kami juga sebenarnya memberikan hargaan kepada wali kota bahwa Mhm. tidak hanya mengejar 8.000 ini, tetapi Iya, Pak Wali Kota memastikan bahwa setiap lorong wisata yang terbentuk ini harus berjalan sesuai dengan harapannya, sehingga iya, kalau dari target 8.000 dan baru tercapai 1.000, itu kan bukan perlombaan, Kak. iya. Tetapi bagaimana membangun suatu ide-ide, tetapi ini harus berjalan, sehingga Oke.
tidak harus kita mencapai 8.000 dari targetnya, tetapi misalnya 1.000, 2.000 atau 3.000 pun, tapi itu berdampak baik untuk masyarakat. Ini Mhm. tentunya nanti akan dilanjutkan oleh wali kota terpilih nanti. Iya. Nah, untuk penyaluran tadi Bang Ari, ini juga menjadi, hal yang penting juga ya terhadap Ya, keberlanjutan sirkular ekonomi ya kalau bahasa Pak Wali, agar ini bisa, circle-nya bisa terbangun begitu kan dari hulu ke hilir. mm, Apakah sudah menyiapkan kantong-kantong ataupun bekerja sama dengan pengusaha, department store atau, mm, supermarket ya maksud saya untuk bisa menampung produk-produk lorong wisata ini? iya. Ini sebenarnya menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing kepala wilayah ya, Iya, karena Pak Wali kan kemarin sudah menyampaikan bahwa misalnya lorong wisata ini penghasilannya misalnya jualan penghasilannya kue atau iya, makanan itu harus disampaikan kepada masing-masing perusahaan yang ada di wilayah sekitarnya, mhm, minimal para camat itu menyurat bahwa iya, di setiap ada kegiatan apa namanya, diberdayakan para pengusaha catering atau makanan ini mhm. untuk mereka libatkan di kegiatan-kegiatan dari kantor-kantor atau para usahawan di wilayah masing-masing. Makanya saya sampaikan tadi bahwa semua elemen harus terlibat di Iya. sini, mulai dari lurah, camat, bahkan dari RT RW. Iya, iya, harus punya Iya, sense yang sama ya betul. dengan pemimpinnya, dengan wali kota. Frekuensinya juga Iya, harus sama ya. Nah, sebenarnya kan keberadaan dari lorong wisata dan juga pengusaha-pengusaha UMKM ya yang terbangun dari lorong wisata ini bisa memanfaatkan momen Ramadan lebih maksimal lagi gitu kan, Bang Ari dengan begitu banyaknya titik-titik bazar Ramadan, pasar Ramadan gitu-gitu kan. Nah, ini bentuk-bentuk koordinasinya apakah juga dari Komisi B bisa nanti akan dibawa ke Monef nanti untuk bertemu dengan mitra kerja? iya, tentunya kami berharap bahwa pasar atau pasar Ramadan itu tidak hanya berada di titik-titik center kota saja, Iya, tetapi kami berharap bahwa di setiap lorong yang sudah terjadi pembinaan untuk lorong wisata itu bisa diaktifkan supaya apa? Untuk menghindari juga antrian dari masyarakat Kota iya, Makassar untuk antri pembelian takjil, mhm, menghindari macet dan ini efisiensi untuk biaya juga untuk iya, masyarakat pada saat mau membeli takjil keluar. Sehingga memang kita harus membangun pasar Ramadan minimal di setiap kecamatan itu ada. iya. Hmm. Dan itu khusus untuk menampung produk-produk UMKM Buat ya. Nah, ya oke. Di sinilah yang dibutuhkan agresivitas ya dari pemimpin wilayah di ya, kecamatan itu sendiri ya, Bang Ari. betul. Nah, oke. Sekarang setelah bulan puasa ini, kita akan menghadapi masa-masa menjelang Hari Raya Idul Fitri ya, Bang Ari. Di situ juga tingkat konsumsi dan kegiatan Ya. ekonomi pasti juga akan sangat tinggi. Komisi B sendiri ini sudah mempersiapkan bentuk-bentuk koordinasi seperti apa ke tingkat tataran teknisnya? Iya, jadi pada saat mereka melakukan persiapan untuk menghadapi apa namanya bulan Ramadan, Iya, itu sebenarnya sudah include dengan Idul Fitri ya, iya, karena ini kan apa namanya kelanjutan bahwa setiap tahunnya itu pada saat bulan Ramadan diakhiri dengan Idul Fitri. Jadi insya Allah pemerintah Kota Makassar itu sudah sangat siap untuk bagaimana mengatasi atau menyiapkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat khususnya di bulan Ramadan dan bulan Idul Fitri. oke. Jadi aman terkendali ya, Bang Ari ya, dengan Bang Ari dan teman-teman di Bapak-Bapak Legislatif di Komisi B yang terus mengawal pergerakan ekonomi di Kota Makassar. Nah, Bang Ari, ini mau selesai, kita sudah hampir di menit-menit akhir. Sejak diterjang ya COVID-19 selama 2 tahun 2021, 2020, 2021 bahkan sampai 2022 ya. Saat ini dari kacamata Bang Aris sendiri ataupun dari Komisi B melihat eh, ini ya apa bounce up ya, bouncing ya dari ekonomi Kota Makassar itu sudah kembali seperti sedia kala. Alhamdulillah kita sudah bukan bangkit lagi ya, tapi Ya, sudah mulai berlari kembali oke. bagaimana mengejar ketertinggalan kita selama 2 tahun terakhir kemarin. Kita bisa mengukur atau bisa melihat bahwa selama kita menghadapi pandemi 2 tahun terakhir ini, kita sudah recovery, bahkan sudah banyak mulai muncul hotel-hotel baru, Ya, rumah makan baru, restoran baru, dan kafe-kafe baru yang bermunculan di Kota Makassar. Itu menandakan bahwa
Alhamdulillah pemulihan ekonomi di Kota Makassar ini sudah sangat baik, tetapi yang menjadi PR buat kita sebenarnya adalah mengejar ketertinggalan pelayanan infrastruktur. Oke. Karena memang pada saat dua tahun kemarin itu kita fokus untuk melakukan refocusing anggaran ya Ya. untuk bagaimana dialihkan full untuk kegiatan kesehatan di Kota Makassar yang dimana kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur itu kita skip dialihkan untuk pelayanan kesehatan. Nah, yang sekarang kita hadapi bahwa masih banyak kebutuhan anggaran untuk bagaimana mengejar ketertinggalan itu karena masih banyak jalanan rusak, Ya. orang-orang yang kurang bagus jalannya, dan yang paling penting adalah drainase di Kota Makassar yang masih banyak sekali yang harus kita benahi. Iya, oke. Tapi ini sudah masuk semua ya dalam agenda kerja dari Insya DPRD, ya, apalagi dengan Bang Ari yang kembali hadir ya untuk periode 2024 ini sampai 2029. insya Allah. Oke, jadi semuanya sudah masuk dalam perencanaan-perencanaan ke Ya, depan ya, Bang Ari. Makassar sudah tumbuh lagi seperti semula, sudah kembali ya di masa-masa kejayaan sebelum COVID, di 2 tahun kita diterjang COVID ya. Nah, Bang Ari, apa yang ingin disampaikan lagi nih kepada masyarakat, tidak hanya di dapil ya, karena kalau sudah dilantik nanti akan mewakili masyarakat Kota Makassar ya, semuanya, seluruh aspirasi harus bisa ditampung ya, Bang. Bang Ari, apa yang ingin disampaikan nanti ini selama bulan puasa, kemudian nanti menjelang Idul Fitri, dan tahun ini adalah tahun yang nanti akan penuh dengan aktivitas politik ya, karena kita akan menghadapi pilkada, kemudian pemilihan gubernur ya, dan tentunya ini masa-masa yang memang resistensinya cukup tinggi ya. Gimana Bang Ari, apa yang ingin ya. disampaikan? Jadi terima kasih dalam kesempatan yang baik ini sekaligus sebelum kegiatan saya mengucapkan juga mohon maaf lahir dan batin karena ini adalah kegiatan yang sangat baik untuk mendengarkan oleh banyak masyarakat Kota Makassar. Saya mohon maaf dari hati yang paling dalam di kegiatan bulan Ramadan ini dan insya Allah nanti kita sama-sama mengikuti hari raya Idul Fitri. Sekaligus saya mau menyampaikan bahwa kita harus belajar dari kegiatan Pileg kemarin, terlalu banyak kegiatan money politik dan transaksional. Saya berharap bahwa masyarakat Kota Makassar bisa belajar dari itu, bahwa cuma 1 menit kita memilih, tetapi efeknya ada 5 tahun ke depannya. Sehingga mudah-mudahan pada saat kita menghadapi pemilihan gubernur dan wali kota, masyarakat Kota Makassar harus sadar bahwa memilih pemimpin itu sangat penting. Kenapa? Karena mereka yang akan apa namanya memikirkan bagaimana nasib kita selama 5 tahun ke depannya. Jangan hanya karena uang 100.000, 200.000, kemudian kita gadaikan suara kita yang nantinya tidak bisa dengan sesuai harapan kita untuk bagaimana memilih calon pemimpin atau calon wali kota baik itu di Kota Makassar atau bupati dan sebagainya dan gubernur yang akan kita pilih bersama nantinya. Kita sebagai warga Bugis Makassar harus berperan berpegang kuat dengan apa budaya siri bahwa jangan kita mau dibeli hanya dengan uang yang segitu, tetapi kita harus memilih calon pemimpin kita dengan betul-betul yang sesuai harapan kita dan yang bagaimana mampu mewakili kita nanti ke depan. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Ari. Sekali lagi selamat ya untuk Bang Ari yang akan kembali mewakili aspirasi, membawa aspirasi masyarakat. Semoga tetap terus amanah ya, bersemangat dan tetap keren ya untuk bisa membawa Makassar menjadi kota yang lebih baik ya untuk semua ke depannya ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat kembali melanjutkan kerja-kerja di Komisi B DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bang Ari, dan demikian Smart People untuk perbincangan kita di hari ini bersama Ari Ashari Ilham, dan beliau juga sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mempercayakan suaranya, aspirasinya kepada Bang Ari untuk kembali duduk di periode 2024-2029. Terima kasih juga kepada Sekretariat DPRD Kota Makassar yang sudah mensupport penuh perbincangan kita di hari ini. Kita berjumpa lagi untuk edisi berikutnya. Saya Silvana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.